Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan Sasongko. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara menghitung statistik dasar, yaitu menghitung nilai maksimum, minimum, mean, standar deviasi. Rumus yang digunakan adalah sum, min, kemudian max, min. Kemudian pada pertemuan kali ini masih melanjutkan yang kemarin, yaitu penggunaan Calligraph. Kali ini adalah menggunakan fungsi if, Calligraph merupakan aplikasi perkantoran yang open source. Office Suite ini dikembangkan oleh tim KDE. Jadi tidak diragukan lagi ke open source dan kehandalannya. Calligraph sangat kompatibel dengan aplikasi Office Suite yang lain seperti LibreOffice dan Microsoft Excel. Maka semua tutorial yang akan ada di channel ini yang menggunakan Calligraph, maka insya Allah akan dapat diterapkan juga pada LibreOffice maupun Microsoft Office. Calligraph sendiri sudah terinstall secara default ya untuk Slackware, karena saya menggunakan Linux Slackware, maka secara default Office Suite yang digunakan adalah Calligraph, dan untuk aplikasi spreadsheets-nya adalah Calligraph Sheets ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita terutama akan membahas mengenai penggunaan fungsi if, yang ini diterapkan pada penggunaan penghitungan IMT atau indeks massa tubuh. Di indeks massa tubuh merupakan suatu instrumen, suatu metode untuk mengukur, mengkategorikan tubuh menjadi apakah menjadi 3, apakah termasuk kurus, ataukah normal, ataukah gemuk. Pembagian kategori ini berdasarkan nilai IMT. IMT dihitung menggunakan rumus berat badan dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Jadi ini kita input dulu berat badan dalam kilogram, kemudian tinggi badan ini dalam sentimeter, ini inputnya, tapi pada penggunaan rumusnya nanti harus kita jadikan meter, karena ukuran yang familiar untuk berat badan adalah kilogram, kemudian tinggi badannya adalah sentimeter. Itu adalah ukuran yang familiar bagi orang Indonesia. Sedangkan untuk penghitungan IMT-nya kita menggunakan rumus berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Jadi tinggi badan yang sentimeter ini kita jadikan meter dulu. Ini sama dengan B3 dibagi B4 per 100, kemudian dikuadratkan. Ini adalah penghitungan nilai IMT-nya. Kemudian untuk keterangannya baru kita menggunakan
rumus atau fungsi if. Nah, ini fungsi if-nya termasuk cukup kompleks ya. Jadi pembuatan keterangan ini berdasarkan nilai IMT-nya ini. Atau kalau di sini berdasarkan sel B6. Ini kategorinya adalah kurus, normal, gemuk. Nah, masing-masing untuk kurus dan gemuk ini kita bagi dua, yaitu apakah kategori ringan atau berat. Misalnya kurus ada dua, dibagi dua. Apakah dia kekurangan berat badannya tingkat ringan atau tingkat berat. Kemudian gemuk juga demikian, kelebihan berat badannya apakah dia tingkat ringan atau tingkat berat. Di penggunaan fungsi if kemudian kriterianya, kemudian kalau bernilai true gimana, kalau bernilai false gimana. Ini fungsi yang kompleks ya untuk penghitungan IMT ini, karena ada beberapa kategori if di dalam if lagi. Nah, jadi untuk mengkategorikannya, apabila nilai IMT-nya itu kurang dari 17, maka termasuk kekurangan berat badan tingkat berat. Maksudnya sangat kekurangan ya, sangat kekurangan. Kemudian kalau nilainya antara 18,4 sampai 25 itu termasuknya kurus, tapi ya masih mendingan lah kurusnya, tidak kurus-kurus banget. Dan 18,5 sampai 25 itu normal. Dan antara 25,1 sampai 27 itu sudah dikategorikan gemuk. Gemuknya pun level yang ringan. Sedangkan kalau lebih dari itu maka sangat gemuk ya, atau benar-benar obesitas ya. Ya, untuk formula atau rumusnya seperti ini ya, yang ada di kotak fungsi ini. Kemudian yang ini saya tambahkan fungsi isBlank di sini. Ada fungsi isBlank. IsBlank ini untuk mengecek apakah IMT-nya kosong atau tidak. Kalau kosong maka akan keluar peringatan untuk input datanya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini mengenai penggunaan kaligrafit untuk fungsi if yang diterapkan pada kalkulator IMT. Ya, sebenarnya untuk kaligrafit sendiri secara default sudah ada template untuk IMT, namanya BMI kalkulator. IMT itu kalau di bahasa Inggris kan adalah BMI, Body Mass Index. Nah, tapi karena template yang ada, yang sudah disediakan oleh Calligra ini perhitungannya tidak familiar untuk Indonesia ya, maka itu tidak kita gunakan. Saya tidak menggunakan itu. Misalnya karena pengukuran untuk tinggi badannya yang digunakan satuannya adalah feet atau kaki ya.
Sedangkan ukuran tinggi badan yang biasa kita gunakan sehari-hari adalah dalam sentimeter. Jadi di sini saya menggunakan atau membuat kalkulator untuk IMT atau BMI sendiri ya, yang sederhana dengan seperti ini. Sumbernya adalah dari Kemenkes ya. Kategorisasi dari Kemenkes. Kalau IMT yang normal adalah antara 25 sampai 27. Kurang dari 25 kurus, lebih dari 27 gemuk. Kemudian masing-masing dari kurus maupun gemuk itu dibagi lagi menjadi tingkatan rendah maupun berat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.